Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah ataupun di mana Anda berada. Jadi hari ini saya akan menyampaikan renungan yang berbicara tentang bagaimana seseorang mengalami breakthrough atau pemulihan di dalam kehidupannya. Jadi saya akan mengambil kisah tentang anak yang hilang yang ada di Lukas ayat yang ke-11 sampai ke ayat yang ke-24. Jadi kisah ini akan saya ceritakan saja, tapi di sini ada dikatakan ada 2 orang anak laki-laki, yaitu seseorang memiliki 2 orang anak laki-laki. Kita akan membahas yaitu anak yang bungsu, yang dimana anak bungsu ini dia meminta harta warisan dari orang tuanya, dan anak yang bungsu ini berfoya-foya menghabiskan, artinya kehidupannya yang tidak benar, membuat dia mengalami kehancuran, habis uangnya, bahkan dia harus bekerja menjaga babi, dan makanan ampasnya pun tidak bisa dimakan. Artinya dia mengalami titik terendah di dalam kehidupannya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana anak bungsu ini mengalami terobosan, pemulihan, dan dia bisa bangkit kembali di dalam kehidupannya, hidupnya dipulihkan kembali. Maka hal pertama yang ingin saya bagikan adalah di Lukas 15 ayat ke-17, maka di situ tertulis, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Artinya, yang pertama yang dilakukan adalah ia menyadarinya. Banyak orang yang tidak menyadari dia berbuat salah. Banyak orang yang tidak mau sadar dia berbuat salah. Tapi kalau kita menyadarinya, itu adalah awal daripada pemulihan atau terobosan dalam hidup kita. Kita melihat dan kita menemukan orang-orang yang tidak mau menyadari dia berbuat salah. Dia sudah jatuh, tapi dia masih berkeras. Maka disebut orang bebal dalam Alkitab. Dia masih terus melakukan. Begitu juga saya, pengalaman hidup saya ketika saya belum mengenal Tuhan. Saya jatuh dalam dosa, saya habis harta saya. Tapi saya tidak pernah merasa bahwasannya saya salah dan saya terus melakukannya. Tapi suatu hari ketika saya bertemu dengan Tuhan, maka saya menyadari. Ingat, menyadari itu bukan kebetulan. Kalau kita bisa menyadari, maka Yohanes 15 ayat 16 mencatat bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita dan menetapkan kita. Artinya, kita kalau bisa menyadari kesalahan kita, semua itu dari Tuhan. Dan kalau kita menyadarinya, artinya Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kita second chance untuk bangkit kembali. Jadi hari-hari ini, kalau Anda menyadari keadaan Anda tahu Anda jatuh terlalu jauh, Anda tahu keadaan Anda tahu kita masih punya Tuhan, maka itu karena Tuhan mengasihi Anda. Ingat, di dalam firman Tuhan, maka juga Tuhan bertemu dengan orang Farisi, orang ahli Taurat, yang dimana mereka tidak menyadari kesalahan mereka. Sehingga Tuhan Yesus berkata, bukan orang benar yang saya cari, tapi orang yang sakit. Artinya bukan dia benar-benar, dia merasa dia benar. Jangan merasa benar. Kalau Tuhan menyadarkan kita, artinya waktunya kita akan mengalami terobosan. Waktunya kita akan bangkit. Ingat, Tuhan adalah Bapa yang baik. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, Ia akan mengampuni, menguduskan, dan memulihkan keadaan kita. Walaupun kita punya kesalahan dan dosa, sangat dalam dan sangat hancur hidup kita. Tapi Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Kalau Anda menyadarinya, percayalah, Tuhan sedang menetapkan Anda untuk kembali bangkit di dalam hidup Anda. Jadi ingat, hari-hari ini kalau Anda menyadari, tangkap itu. Dan juga ada 2 raja di dalam Alkitab, maka disebutkan 2 orang yang mengalami keadaan yang berbeda. Raja Saul adalah seorang raja yang dipilih Tuhan juga. Tapi dia tidak pernah menyadari dia berbuat salah kepada Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia diperintahkan Tuhan untuk memusnahkan orang-orang berdosa, tapi dia tidak melakukan sepenuh hati. Dan ketika ditegur oleh Samuel, dia membela dirinya dan dia tidak merasa bersalah. Sekali lagi, maka Tuhan memberi dia waktu 7 hari menunggu Samuel datang untuk membakar korban bakaran. Tetapi Saul juga
merasa dia tidak bersalah, dia membakar korban bakaran. Ketika ditegur, dia merasa tidak bersalah. Dan akhirnya karir Saul, dia semakin jatuh dan hancur. Tapi seorang raja bernama Daud, maka di Mazmur 51 ayat 3 mencatat bahwa dia berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud sama seperti kita, sering jatuh dan bahkan akan ada kejatuhan, kesilapan. Tapi yang dimiliki Daud, dia selalu sadar, dia pernah bersalah, dia salah kepada Tuhan, dan dia berbalik kepada Tuhan, dia memperbaikinya. Sehingga Daud naik dan tidak turun. Daud menjadi raja yang hebat. Dia menjadi orang yang kuat dan berhasil. Kalau Anda mengalaminya, mari kita harus seperti Daud yang sadar akan kesalahan kita, bertobat setiap hari, dan kita kembali kepada Tuhan seperti anak bungsu ini. Hal kedua yang dilakukan anak bungsu ini sehingga hidupnya mengalami breakthrough dan terobosan. Maka di Lukas 15 ayat yang ke-18, dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikan aku sebagai seorang upahan Bapa. Di sini maka setelah dia menyadari kesalahannya, timbul kemauan. Banyak sekali orang timbul kemauan untuk berbalik setelah dia menyadari. Begitu juga anak yang bungsu ini, dia menyadari. Akhirnya dia memiliki tekad, kemauan. Saya mau berbalik, saya butuh Tuhan. Jadi saya harus bangkit dan saya harus datang kepada Tuhan. Tapi ingat, firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dan anak yang bungsu ini tidak hanya memiliki niat, tapi anak yang bungsu ini di ayat yang ke-20 dicatat. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dia, mencium dia. Dan selanjutnya statusnya dipulihkan. Artinya dia tidak hanya menyadari, dia tidak hanya memiliki tekad dan kemauan. Tapi anak yang bungsu ini, dia melangkah, dia imannya tidak hanya di pikirannya saja. Dia melakukan apa yang dia sadari, apa yang menjadi kehendak dia, yang mendorong dia untuk datang kepada Tuhan, kepada Bapa, untuk berbalik dari kesalahannya. Ingat, ketika kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari kesalahan kita, Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan kita. Dan ini yang terjadi. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kalau kita membaca kisah daripada anak bungsu ini, anak yang hilang ini, maka bapaknya dari jauh melihat anaknya ini. Dia merangkul dia, menyuruh hamba-hambanya, menggantikan jubahnya, memberi cincin dan sandal kepadanya. Sebagai tanda hidupnya telah diterima, dia kembali statusnya menjadi seorang anak. Dan apa yang hilang daripada kita ketika kita kembali kepada Bapa, maka percayalah, kita akan dipulihkan. Hari demi hari, hidup kita tidak akan sama lagi. Seorang perempuan, di dalam firman Tuhan, maka ada dicatat seorang perempuan mengalami pendarahan 12 tahun. Tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan dia. Tapi ada satu kali dia tahu ada Tuhan Yesus lewat di depan dia. Dan dia mendengar Tuhan adalah Allah penyembuhnya. Ada yang telah menyembuhkan banyak orang. Dan perempuan yang mengalami 12 tahun, pendarahan 12 tahun ini, dia berpikir, dia bertekad, asal kujamah saja jubahnya. Dia memiliki iman dalam dirinya. Tapi ingat, iman itu tidak hanya dipikirkan. Iman itu harus dilakukan supaya iman akan menimbulkan terobosan, kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Dan perempuan ini menjamah jubah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Seketika juga itu dicatat. Perempuan yang sudah tidak bisa disembuhkan, 12 tahun mencoba mencari tabib, dokter dan segala macam, uangnya sudah habis. Tapi ketika dia melakukan apa yang menyadarkan dia bahwa dia perlu Tuhan, dia perlu kesembuhan, dan dia melakukan apa yang dia pikirkan, iman dia, dan perempuan itu sembuh seketika itu juga. Dan saya percaya setiap kita, kalau kita mau melakukannya, kita juga bisa mengalami seperti yang dialami perempuan ini. Jadi
Jangan hanya berpikir. Saya menemukan banyak teman, orang-orang di sekitar, mereka hanya menyadari saya salah. Kan tadi saya bilang ada yang tidak menyadari, ada yang menyadari, tetapi dia berpikir, dia tahu Tuhan baik, dia tahu kalau dia berbalik dia bisa dipulihkan, tapi dia tidak melakukannya. Maka sama seperti lagu lama, lagu itu diputar-putar terus, aku masih seperti yang dulu. 5 tahun lagi dia masih seperti yang dulu, 10 tahun lagi dia masih seperti yang dulu. Seperti orang lumpuh yang 38 tahun, yang kepingin, dia mau masuk ke kolam Bethesda untuk disembuhkan. Tetapi dia tidak melangkah, dia hanya duduk menanti dan menanti. Dia hanya berpikir, saya mau sembuh, saya mau sembuh. Tapi dia tidak mengambil tindakan. Maka 38 tahun dicatat, dia tetap di tempat, tidak bergerak dari tempatnya. Sampai dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan bertanya, maukah kau sembuh? Dia baru bangkit, dia melakukan tindakan. Saat itu dia disembuhkan. Jadi hari-hari ini, iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Jangan hanya beriman, jangan hanya berpikir, tapi lakukan apa yang Tuhan taruh di hati Anda. Seperti 2 orang, dicatat ada firman Tuhan tentang perumpamaan di Matius 21 ayat 28 ayat sampai ke 32. Di situ dikatakan, "Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Jadi kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Allah.'" Artinya, seringkali kita tahu Tuhan baik. Seringkali orang tahu bahwa kalau datang kepada Tuhan pasti ada pemulihan. Tapi banyak orang hanya mendengar, hanya mau, tapi tidak melakukannya. Ada yang berkata amin di gereja, tapi di luar dia merasa aman, dia tidak melakukannya lagi. Dan dia tidak mengalami perubahan. Karena yang Tuhan mau adalah orang yang melakukan kehendak daripada Tuhan. Kalau kita mendengarnya hari ini, Anda mendengarnya, mari lakukan. Jika Anda mendengar hari ini, Anda menyadarinya, berarti Tuhan sedang menjamah Anda. Tuhan beri kesempatan kedua kepada Anda. Lakukan, dan kesembuhan, pemulihan, terobosan pasti akan terjadi dalam nama Yesus. Ya, saya mau menyaksikan juga bahwa apa yang saya katakan tadi tentang anak bungsu, itu juga yang saya alami. Kehidupan saya di masa lalu sebelum mengenal Tuhan, maka saya juga adalah seorang pengusaha yang sudah berhasil di umur 20-an. Pada saat itu saya belum mengenal Tuhan. Sampai saya menikah juga saya belum mengenal Tuhan. Dan saya sudah cukup berhasil di masa itu. Di saat itu juga saya seperti anak bungsu ini. Saya habiskan uang saya foya-foya. Saya berjudi, judi apa saja saya mau, saya senang, saya exciting dengan judi. Dan akhirnya juga saya suka dengan kehidupan malam, saya ke diskotik dan semua hal yang saya lakukan sehingga bisnis saya terlantar, saya tidak fokus kepada apa yang saya kerjakan. Dan di masa saya mau menikah, saya tidak memiliki apa-apa, bahkan saya sudah menikah. Saya berulang-ulang melakukan lagi kesalahan saya tahu saya salah, tetapi saya tidak mau menyadarinya. Sampai suatu kali, maka saya bertemu dengan seorang teman mengajak saya ke gereja. Saya bertemu dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan memberikan saya kesempatan lagi seperti anak bungsu ini. Lalu saya menyadari, seperti anak bungsu ini menyadari bahwa sudah terlalu jauh dia jatuh. Sudah terlalu jauh dia dari Tuhan. Dan semua akibat daripada kehancuran saya, semua ulah saya, semua karena saya tidak benar. Dan saya tidak hanya menyadari, puji Tuhan, ketika saya terus mau mencari Tuhan, maka disitulah saya juga mulai beriman. Saya mau dipulihkan, saya mau disembuhkan dari ketidakbenaran saya. Saya mau bangkit daripada keadaan saya yang gagal. Sampai anak saya yang ketiga pun saya masih belum bangkit. Tapi puji Tuhan, Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia seperti Bapa yang menyambut anak yang bungsu. Setiap kita, apapun kesalahan kita, sejauh manapun, sedalam apapun Anda jatuh, Tuhan selalu membuka tangannya menanti Anda. Dia tidak pernah mengusir Anda, meskipun Anda begitu jahat.
Tapi saat Anda datang seperti anak yang bungsu, itu yang saya lakukan. Maka Tuhan memulihkan keadaan saya. Tuhan memulihkan kehidupan saya dan hubungan saya dengan keluarga saya. Dan sampai suatu titik akhirnya saya bisa membalikkan keadaan di mana pada saat saya jatuh, saya juga bukan hanya habis, tapi saya banyak hutang. Seperti anak yang bungsu ini, saya di titik terendah dalam hidup saya. Tidak memiliki apa-apa lagi. Kadang mau makan, mau apa, mau untuk anak-anak saya harus berhutang. Untuk bisnismu tidak lagi, bisa lagi karena udah berhutang banyak. Tetapi ketika saya menyadari keadaan saya memiliki kemauan untuk bangkit dan mencari Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan tangannya terbuka. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah datang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Jadi siapapun kita, tidak terkecuali dari suku bangsa apapun dan dari manapun, apapun keadaan Anda, Dia Bapa kita. Dia tidak mengecualikan kita, asal kita mau datang kepadanya. Percayalah, tangan Tuhan terbuka. Dia pasti memulihkan keadaan kita dan status kita dipulihkan. Seperti anak yang bungsu, dia kembali menjadi anak bapaknya. Kalau kita anak, kita ahli waris. Semua janji Tuhan, yaitu kita naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Itu menjadi bagian saya dan Anda yang mau menyadari, yang memiliki iman dan datang kepada Tuhan. Dan pada saat Anda melakukannya, percayalah, terobosan hidup akan terjadi. Anda akan dipulihkan. Saat ini, saya sudah dipulihkan Tuhan dan keluarga saya, anak saya bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Bisnis saya kembali bangkit. Apa yang hilang daripadaku seperti janji Tuhan, semuanya Tuhan kembalikan. Karena status kita dikembalikan menjadi anak Tuhan. Maka apa yang menjadi janji Tuhan, semua akan diberikan. Percayalah, bangkit, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memulihkan keadaan Anda. Anda akan mengalami breakthrough. Mari yang percaya, lakukan. Jangan hanya bermimpi, jangan hanya memiliki iman. Lakukan. Kalau Anda menyadari, kembali lagi saya ingatkan, kalau Anda disadarkan, Tuhan sedang memilih Anda. Kalau Anda memiliki kemauan, lakukan. Anda akan mengalami kesembuhan, terobosan, pemulihan. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Dan inilah hidup saya yang mau saya saksikan, seperti yang saya sampaikan renungan ini. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat. Dan renungan ini bisa memulihkan keadaan Anda. Seperti Tuhan memulihkan anak bungsu, memulihkan saya, Tuhan akan memulihkan Anda juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.